Ditjen PSLB 3 KLHK secara live dan berinteraksi melalui kolom komentar. Adapun susunan acara hari ini, pembukaan oleh moderator saya sendiri, kemudian akan ada sambutan dan membuka webinar Bapak Nofrizal Tahar sebagai Direktur Penanganan Sampah Ditjen PSLB 3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian akan dilanjutkan dengan materi pertama dari Mas Arki Gilang Wahab dari Green Prosa, termasuk juga sekarang sudah resmi jadi koordinator PPM Jawa Tengah, yaitu materinya metode pengolahan sampah dengan biokonversi BSF. Kemudian akan dilanjutkan oleh Profesor Dewi Apri Astuti, Guru Besar Peternakan IPB, mengenai keunggulan maggot BSF untuk peternakan. Nah, kemudian masuk kepada tanggapan dari Bapak Anang Sudarna, kemudian tanggapan kedua dari Pak Imam Prasojo, yang agak berbeda pasti tanggapannya karena dari sisi ilmu sosial berarti ya. Kemudian yang terakhir tanggapan dari Prof. Henry Damanhuri sebagai insan persampahan barangkali begitu. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab, lalu ditutup. Baik hadirin sekalian, sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ardi Elmedian. Saya dari Paguyuban Pegiat Maggot Nusantara. Perlu diketahui bagi para hadirin bahwa Paguyuban Pegiat Maggot Nusantara telah berjejaring di seluruh Indonesia sebanyak 28 provinsi hari ini. Insya Allah ke depan semakin berkembang. PPM mempunyai visi untuk menjadi komunitas yang mengkaji dan menjaga lingkungan melalui pengolahan limbah organik menggunakan agen BSF dalam menghasilkan sumber protein dan pupuk hayati. Moto kami adalah membirukan langit dan hijaukan bumi. Adapun nilai-nilai yang diutamakan bagi kami adalah kebenaran, kesetaraan, keterbukaan, dan persaudaraan. Dan kami mempunyai misi khusus mengenai pengolahan sampah. Pertama, membentuk dan mengembangkan pemangku kepentingan dalam pemilahan dan pengolahan sampah organik, sehingga tercapai pengurangan sampah yang masuk ke TPA. Mengembangkan sistem pengembangan sampah organik yang berbasis pengurangan di sumber dengan memanfaatkan agen biokonversi BSF. Memanfaatkan sampah organik menjadi bernilai ekonomi sehingga mengurangi beban finansial dalam pengolahan sampah. Adapun arah dari webinar ini adalah mengarah pada Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017, yaitu target pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70% pada tahun 2025. Sampah organik khususnya sisa makanan atau sampah organik dapur yang biasa kita singkat dengan SOD adalah porsi terbesar dalam komposisi sampah. Bila dapat diolah di sumber, berkontribusi besar dalam pengurangan dan penanganan sampah. Sampah organik khususnya sisa makanan, kontributor utama emisi gas rumah kaca atau gas metana dari sektor sampah bila ditimbun di TPA. Konsep minimasi sampah ke landfill atau TPA akan lebih realistis bila mampu mengurangi sebanyak mungkin sampah organik yang diangkut ke TPA, yang sekaligus akan mengurangi biaya pengangkutan dan membebani anggaran rutin pemerintah daerah. Salah satu metode pengolahan sampah organik sejenis sampah dapur adalah biokonversi dengan BSF. Produk yang dihasilkan, maggot dan kompos mempunyai potensi nilai ekonomi yang terkait dengan penyediaan bahan makanan pokok sebagai makanan ikan dan ternak, serta kegunaan lainnya. Nah, berikutnya kita masuk kepada sambutan dari Pak Nofrizal Tahar. Kami persilakan Pak Nof, Pak Direktur. Baik, terima kasih Kang Ardi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan Paguyuban Maggot Nusantara, seluruh pengurusnya, Kang Ardi dan kawan-kawan, para narasumber, ada anak muda Mas Arki Gilang Wahab dari Green Prosa, ya, yang sudah menurut saya ini akan sukses lah ke depan, yang sudah jalan di Purwokerto, di Banyumas. Kemudian ada Ibu Profesor Dewi
dan juga para penanggap yang sangat handal, Kang Anang Sudarna, beliau juga tenaga ahli menteri, kemudian Mas Imam Prasojo yang juga penasihat senior menteri dan juga sekaligus juga praktisi dari biokonversi Maggot ini. Dan terakhir tentu guru saya juga Profesor Henry Damanhudri, teman-teman semua yang hadir pada diskusi sore hari ini. Pertama tentu kita mohonkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah kita sudah menjalani puasa hampir setengah bulan dan kita juga bisa berdiskusi dalam suasana bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan akan dilimpahkan berkah pahalanya kepada kita semua. Berikutnya saya menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada teman-teman PPM. Saya sendiri sudah lama berinteraksi dengan teman-teman PPM. PPM ini saya lihat punya idealisme dan ideologi yang sangat kuat untuk menyelesaikan persoalan sampah organik di Indonesia dengan jejaring-jejaringnya, dan tentu kegiatan hari ini akan memberikan impact yang besar tentunya terhadap penyelesaian persoalan sampah organik di Indonesia. Itu harapan kita tentunya. Bapak dan Ibu, teman-teman semua, seperti kita ketahui bahwa persoalan sampah di Indonesia bukan persoalan ringan, bukan persoalan sepele, persoalannya adalah multidimensi. Sehingga memang sampai saat ini kita belum bisa mendapatkan pengelolaan sampah yang baik dan benar dalam kondisi 100% begitu ya. Sehingga banyak hal yang harus kita lakukan, baik dari pendekatan sosial kultural, pendekatan teknologi, maupun juga pendekatan kelembagaan dan sebagainya. Oleh sebab itu pemerintah punya visi sebenarnya dalam pengelolaan sampah ini. Pertama adalah tahun 2025 bagaimana bisa pengelolaan sampah di Indonesia ini dilakukan 100%. Itu yang pertama. Visi yang kedua adalah bagaimana pengelolaan sampah ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca tahun 2030. Jadi dari janji pemerintah Indonesia kepada dunia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, salah satunya dari sektor limbah, yang 80% di dalamnya adalah dari subsektor persampahan. Jadi oleh sebab itu, itulah visi dari pengelolaan sampah kita, dan tentunya pasca 2030 kita juga lebih jauh berharapnya bagaimana dari pengelolaan sampah ini juga bisa net zero emisi. Dari pengelolaan sampah seperti yang disampaikan oleh Kang Ardi tadi, seperti kita ketahui bahwa sampah basah atau yang dalam bahasa populer di masyarakat sampah organik itu memang memberikan kontribusi yang besar terhadap emisi gas rumah kaca kita. Kenapa? Karena sistem utama pengelolaan sampah kita itu dengan menggunakan landfill system. Dari 514 kabupaten kota semua punya landfill system, tapi dioperasikannya tidak sempurna. Dioperasikannya secara open dumping gitu ya. Sehingga memang dari proses dekomposisi, degradasi dari sampah organik ini kemudian akan mengemisikan gas rumah kaca dalam bentuk gas metan. Seperti kita ketahui bahwa gas metan itu sendiri, faktor emisi gas rumah kacanya jauh lebih besar daripada karbon dioksida. Sehingga memang bahkan bisa mencapai 21 sampai 26 kali dari karbon dioksida. Jadi bisa kita bayangkan kalau satu site landfill yang kita punya dioperasikan secara open dumping, itu jauh sebenarnya resiko emisi gas rumah kacanya lebih besar dibandingkan mungkin dengan satu PLTU begitu ya. Karena PLTU yang diemisikannya CO2. Jadi
ini bukan persoalan ringan, ini adalah persoalan serius tentunya. Jadi kalau semakin banyak TPA atau landfill yang dioperasikan secara open dumping, tidak sanitary landfill yang murni, yang gas metannya ditangkap, itu bukan menurunkan emisi gas rumah kaca malah, tapi kita menambah emisi gas rumah kaca dari sektor persampahan ini. Jadi dalam konteks itulah menurut saya teknologi biokonversi black soldier fly atau maggot ini punya sisi penting, punya konteks yang sangat penting. Karena dengan pengolahan sampah organik dengan teknologi maggot ini, pertama adalah kita bisa memastikan emisi gas rumah kaca dari sektor persampahan ini bisa kita turunkan dengan kondisi yang sangat maksimal. Dari berbagai empirik yang ada, 1 ton sampah organik diolah dengan teknologi BSF maggot ini setahun bisa menurunkan 400 ton CO2 ekuivalen. Jadi bisa kita hitung kalau dari 200.000 ton sehari sampah yang ada di Indonesia, 50-60%-nya adalah sampah organik. Kalau 50% saja 100.000 ton itu bisa kita reduksi dengan teknologi ini, ada potensi 40 juta ton CO2 ekuivalen setahun yang bisa diturunkan dengan teknologi ini. Jadi ini adalah menurut saya ini adalah bisnis masa depan ini, teknologi BSF ini, sehingga perlu kita kembangkan juga dengan secara maksimal tentunya, baik itu teknologinya, kualitasnya, kuantitasnya, kontinuitasnya, sehingga bisa menjadi sebuah ya kalau saya bilang ini harus kita dorong menjadi sebuah industrialisasi ke depannya begitu ya. Sehingga memang kontinuitas, kuantitas, kualitas itu bisa memiliki nilai standar yang ada, sehingga off-taker-nya di hilir misalnya, apakah itu industri pakan, industri penyiapan pakan ternak dan pakan ikan, itu menjadi off-taker yang sangat menjadi andalannya, sehingga memang ini harus kita kembangkan ke depan. Dalam konteks itulah saya melihat PPM ini menjadi penting. Paguyuban penggiat maggot Nusantara ini, dan saya berharap tentunya PPM ini dapat menjadi mitra strategis dari pemerintah daerah, dari 514 pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Dan apa yang dilakukan oleh Mas Arki dengan Green Prosa-nya itu sudah menunjukkan bagaimana Mas Arki menjadi mitra strategis dari Kabupaten Banyumas. Dan saat ini Banyumas sudah mendeklar mereka berhasil mengurangi 90% sampahnya ke landfill. Jadi tinggal 10% yang ke landfill. Jadi saya harap juga semua pemerintah daerah segera juga melakukan ini dengan baik, dengan maksimal, karena memang ini adalah hal yang penting. Pertama, untuk menyelesaikan persoalan sampahnya, yang kedua untuk menurunkan emisi gas rumah kacanya, dan yang ketiga dapat meningkatkan nilai ekonomi, baik itu dari maggotnya sendiri ataupun juga dari pupuk organik, baik cair maupun padat yang dihasilkan dari teknologi BSF ini. Pemerintah pusat dalam hal ini, KLHK sangat mendukung ini, sangat mensupport ini. KLHK sudah menyiapkan pedomannya, KLHK juga sudah menyiapkan detail engineering desainnya. Kalau pemerintah daerah siap untuk melaksanakan, silakan bersurat ke KLHK. Kita akan berikan itu detail engineering design dan pedomannya secara free kepada pemerintah daerah. Dan saya berharap pemerintah daerah dapat menggandeng PPM dalam hal ini menjadi mitra strategisnya, karena PPM juga sudah punya pengalaman banyak dalam kegiatan-kegiatan pengembangan biokonversi BSF maggotnya. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada PPM
dan terus berkembang, Kang Ardi dan kawan-kawan, Pak Anang dan kawan-kawan juga untuk mengembangkan ini, dan pemerintah daerah juga segera menjemput bola untuk menyelesaikan persoalan sampahnya, khususnya sampah organik ini. Karena sampah organik ini juga menjadi persoalan untuk sampah-sampah anorganik. Kalau udah tercampur dengan sampah plastik, sampah kertas, itu sampah plastik, sampah kertasnya jadi bau, jadi busuk, dan tidak punya nilai lagi. Tapi kalau sudah terpilah, sampah kertasnya mau disimpan setahun, sampah plastik mau disimpan setahun juga nggak ada masalah. Jadi ini memang persoalan serius ini, menyelesaikan persoalan sampah organik ini. Jadi itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Terima kasih semua, sukses Mas Arki, sukses Prof. Dewi, terima kasih Mas Imam Prasojo, terima kasih Prof. Henry, terima kasih Kang Anang. Mudah-mudahan kecepatan dan percepatan dari teknologi BSF ini segera menjadi solusi untuk penyelesaian persampahan di Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.